Jadi gini, tentu dong. Misalnya kalau kita rujukannya Piagam Sentul, Caimin dengan Pak Prabowo, ya. Tentunya Pak Prabowo sekarang juga akan menanyakan kepada ketua umum partai-partai pendukung koalisi yang lain. Pintu masuknya yang lewat Pak Prabowo misalnya. Ya, tetap aja berdua orang tokoh tersebut yang menentukan. Pertentangannya di mana? Apakah haknya Gus Muhaimin lolos dari jebakan kelas menengah di level perolehan? Kalau istilah Profesor Sekretaris Wapres ini middle income trap, bahkan juara tengah. Mohon doa restunya, moga-moga kita tidak terjebak lagi menjadi juara tengah, tetapi masuk di level papan atas. Amin ya robbal. Sering kita lakukan ya. Tinggal memang ini tinggal mengambil keputusan saja, dan itu perlu dirembukkan secara dari hati ke hati di forum koalisi besar, dan mungkin pada akhirnya kita kembalikan kepada Pak Prabowo. Kita hakul yakin insya Allah Pak Erick Thohir yang dapat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan bahwa pembahasan bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto akan dibahas bersama dengan 4 partai politik parlemen di koalisinya itu. Namun, koalisi tersebut tak membatasi hak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar. Apakah hak Gus Muhaimin menjadi dibatasi? Tentu saja tidak, karena tidak akan keluar nama cawapres dari koalisi ini tanpa persetujuan Caimin dan PKB, ujar Habibur Rahman di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 24 Agustus 2023. Pembahasan calon wakil presiden juga dipastikannya tak meninggalkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Namun saat ini ia tak mengetahui perkembangan pembahasan calon wakil presiden untuk Prabowo itu. Sebab hal tersebut dibahas oleh Prabowo dengan ketua umum partai politik pengusungnya. Namun, ia yakin partai politik koalisinya memiliki pandangan yang sama terkait nama tersebut. Secara prinsip sama kok, tidak ada perbedaan, tidak ada pembagian kue-kuean. Kan ini soal berjuang, bukan tahlilan, ujar Habibur Rahman. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengatakan bahwa pihaknya masih berpedoman kepada hasil Muktamar 5 pada Agustus 2019 lalu. Hasil dari forum tertinggi PKB tersebut adalah mendorong Abdul Muhaimin Iskandar maju di pemilihan presiden di 2024 ini. Itu muktamar sudah menjadi keputusan, nggak akan diubah. Presiden atau wakil presiden, masalahnya yang ditanyakan dengan koalisi yang mana, dengan koalisi Gerindra atau PKB, ujar Jazilul Fawait di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 23 Agustus 2023. Tapi kembali ke cinta lama merah tadi. Ya tadi itu, lu 11, gua 12, lu nggak jelas, gua lepas. Partai Kebangkitan Bangsa terus mendorong Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Pihaknya sendiri juga masih berpedoman pada piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang ditekan bersama Partai Gerindra pada Agustus 2022 lalu. Oleh sebab itu, Partai Kebangkitan Bangsa masih berpegang pada mekanisme yang itu sudah dikontra atau ditandatangani bersama Gerindra, bahwa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, ujar Jazilul Fawait. Terus menyampaikan keinginan juga menjadi calon presiden Pak Prabowo dalam pemerintahan Gus. Itu kan sudah lama, sering diskusi. Respon Pak Jokowi bagaimana? Ya lanjutkan. Mereka sendiri ada pembahasan di sini. Ya ada, tapi kan nanti ya tidak bisa diceritakan. Sebelumnya diketahui, kelompok relawan bernama Bintang Garuda resmi mendeklarasikan untuk mendukung bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto. Bintang Garuda menyatakan siap menyampaikan program kerja demi memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 nanti.
Dukungan itu disampaikan relawan Bintang Garuda di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Selipi Kemanggisan, Jakarta Barat pada Jumat 25 Agustus 2023. Pembacaan maklumat deklarasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bintang Garuda Yuda Rahman. Kami relawan Bintang Garuda dengan ini menyatakan maklumat deklarasi bahwa kami relawan Bintang Garuda yang terhimpun dari berbagai latar belakang suku, agama, dan juga ras menyatakan siap memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Bahwa kami relawan siap bekerja keras menyampaikan program-program kerja Bapak Haji Prabowo Subianto. Bahwa kami siap menjaga situasi politik yang kondusif dan penuh keceriaan dalam pesta demokrasi pemilihan presiden nanti. Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta doa dan dukungan masyarakat Indonesia, semoga Bapak Haji Prabowo Subianto dapat menjadi Presiden Republik Indonesia sekaligus menjalankan amanat sebagai petugas rakyat, kata Yuda Rahman saat pembacaan deklarasi itu. Tentunya harapan kita, Presiden kita ke depan itu adalah petugas rakyat. Kenapa petugas rakyat? Karena yang memilih beliau adalah rakyat dan bukan. Inilah yang harus menjadi garis besar bahwa saat seseorang menjadi presiden dan Bapak Presiden Prabowo Subianto nantinya tentu beliau akan langsung bertanggung jawab terhadap rakyat, karena rakyatlah yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negeri ini. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Bintang Garuda Handiono Aruman pun menegaskan maklumat deklarasi pihaknya. Handiono berharap Prabowo Subianto dapat menjadi petugas rakyat bila terpilih menjadi presiden nanti. Tentunya harapan kita presiden kita ke depan itu adalah petugas rakyat. Kenapa begitu? Karena yang memilih beliau adalah rakyat dan bukan partai, kata Handiono. Handiono mengatakan seorang presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat. Sebab kata Handiono, rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi di Indonesia ini. Inilah yang harus menjadi garis besar bahwa kalau seorang menjadi presiden dan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentunya beliau bertanggung jawab langsung terhadap rakyat. Karena rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Itu yang kita jaga dan kita perjuangkan, ujar Handiono. Handiono berharap pihaknya sebagai organ relawan juga mampu menyerap aspirasi rakyat secara luas. Aspirasi itu, lanjut Handiono, bakal disampaikan langsung kepada Bapak Prabowo Subianto.